Baik, kita mulai talkshow sore hari ini 22 Desember 2020. Kalau bahasa kerennya ya talkshow, tapi kita sebenarnya ngobrol santai sore-sore ini bersama Sonora FM Yogyakarta 22 Desember 2020. Selamat bergabung teman-teman semua narasumber dan juga teman-teman yang lain. Kita ngobrol santai, nanti kita mau Anda mau tanya jawab monggo. Jadi langsung open mic, open video, tidak lewat chatting karena ini ngobrol, jadi harus tetap bersuara dan menunjukkan videonya. Begitu, tidak pakai chatting ya, tapi ngobrol langsung dengan narasumber. Kita berdiskusi, kita berbagi inspirasi seputar Hari Ibu. Tema hari ini adalah Ibu bukan hanya bunda. Ibu bukan hanya bunda. Karena peran ibu ini luar biasa sekali. Dan Hari Ibu tentu perjuangan Kongres Perempuan. Nanti Mbak Kiki akan cerita. Yang jelas bukan Mother's Day gitu kan. Jadi Hari Ibu ini gimana sih? Teman-teman semua ini berjuang, kemudian kebetulan ibu-ibu semua narasumber ini. Nggak ada bapaknya ya. Bapaknya Mas Denny ya. Wakili Bapak. Baik, selamat sore. Narasumber pertama Mbak Fitri Kenari. Ini desainer. Halo, selamat sore. Desainer sekaligus owner kotak-kotak. Selamat sore Mbak Fitri. Sore Mas, sore semuanya. Sehat ya Mbak Fitri? Alhamdulillah. Nah, itu. Sehat sekali. Dikala pandemi tetap harus menjaga kesehatan, menjaga keluarga, menjaga produksi, menjaga cash flow, luar biasa sekali sebagai seorang ibu. Nah, kemudian narasumber kedua Mbak Trisni Rahayu atau kita akrab panggilnya Mbak Yayu ya. Betul. Ini sebagai ibu rumah tangga tapi juga berkecimpung dalam dunia jurnalistik juga ya Mbak Yayu ya. Enggak ya. Selamat sore Mbak Yayu. Selamat enggak sore. Ya? Enggak jurnalistik, enggak. Selamat sore. Dapur ya Mbak ya? Dapur. Selamat sore semuanya. Dapurnya. Tapi ya, ayo, terima kasih Mbak Yayu sudah ini dengan bergabung. Ayah. Berdiskusi. Tadi aku kecowel itu. Mbak Anastasia Kiki, Mbak Kiki. Nah, ini Ya. perempuan. Nah, tapi sebenarnya beliau juga aktif di berbagai lembaga juga. Tapi kali ini sebagai aktivis perempuan supaya lebih umum, lebih general, lebih banyak yang bisa didiskusikan. Nah, tentang Hari Ibu gitu. Oke, kita teman-teman nanti juga ada sesi tanya jawab, monggo silakan bergabung. Silakan juga teman-teman boleh semacam diskusi ataupun kita saling berbagi inspirasi mengenai peran ibu, perjuangan ibu hingga di kala pandemi ini luar biasa sekali. Memang kita ngambil ibu ini bukan hanya bunda, kalau bunda ibaratnya wah ngurusi rumah tangga dan sebagai macam, tapi ibu ini juga berjuang di keluarga, di lingkungan, di se-Indonesia juga iya, sampai ada kongres seperti itu beberapa puluh tahun yang lalu ini. Ya, saya ke Mbak Fitri dulu. Mbak Fitri, mungkin ketika mendengar Hari Ibu, nah apa sih Mbak yang terbersit? Nah, Hari Ibu, waduh, saya sebagai ibu juga ini. Nah, gimana Mbak Fitri? Ketika saya mendengar tentang Hari Ibu, yang pertama terpikir tentu saja perempuan. Perempuan bukan hanya yang sudah melahirkan, tapi semua perempuan, karena menurut saya hampir semua perempuan itu punya naluri sebagai ibu. Ibu apa saja, bukan anaknya itu kan bukan hanya anak yang dilahirkan, tapi secara naluriah ya hampir semua perempuan itu punya naluri keibuan. Begitu Mas. Jadi menurut saya ya Hari Ibu ini lebih tepatnya sih Hari Perempuan ya, tapi Hari Perempuan ada juga ya Hari Perempuan ya. Ya. Ya, sebagai pekerjanya gitu ya. Nah, Mbak Yayu, terbersit apa Mbak mendengar Hari Ibu? Nah. Iya ya.
wanita, ibu itu harus, menurut saya itu harus yang orang neko-neko kayak gitu loh, dengan tingkah yang putus kayak Mas. Mana Mbak Ayu? Putus kayaknya, ganti. Terus jaringannya? Kayaknya putus ya. Videonya ada tapi suaranya terputus-putus. Oke. Nanti kita ke Mbak Yayu, tapi ke Mbak Kiki dulu. Oke. Hari Ibu, Mbak Kiki. Ya, saya ketika kemudian mendengar Hari Ibu itu terpikir tentang sejarah yang terlupakan gitu, karena memang sejatinya di tanggal 22 Desember 1928 itu Kongres Perempuan pertama ya gitu di Indonesia, di mana sebenarnya tercetusnya ketika ada Sumpah Pemuda, di situ ada orasi gitu tentang perempuan yang juga ingin turut berjuang gitu, ingin turut berjuang untuk menuju kemerdekaan. Waktu itu sih yang disuarakan soal hak atas pendidikan sama mengkritik tentang sistem kawin cerai ya gitu. Jadi itu tidak dihargai, tidak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan sistem kawin cerai yang ada pada waktu itu gitu. Lalu kemudian tanggal 22 Desember sampai tanggal 25 Desember kalau nggak salah, kemudian ada kongres pertama perempuan yang dilanjutkan kongres kedua, kongres ketiga ini yang paling monumental karena mereka mengusulkan tentang hak politik perempuan. Artinya di sini sudah ada wacana tentang peran-peran perempuan di ranah publik gitu Mas gitu, dan memang didekretkan presiden ya di 5 Juli 59 tentang Hari Ibu ini, tapi terus pemaknaannya berubah luar biasa ketika Orde Baru gitu. Jadi Hari Ibu ini betul-betul dikontekskan sebagai Mother's Day gitu, di mana kemudian yang dikembangkan adalah hanya peran perempuan sebagai ibu gitu, dan peran perempuan sebagai penggerak peradaban yang memang mengisi ya di tiap-tiap tonggak sejarah di kehidupan berbangsa di Indonesia ini tuh jadi tereduksi banyak banget gitu. Padahal sebetulnya perannya luar biasa. Bahkan saat ini ya ketika kemudian kita sudah era reformasi, katanya orang sudah merdeka gitu. Nah, itu juga jadi tereduksi banyak artinya gitu. Padahal tanpa perempuan tuh kemerdekaan ini juga akan timpang ya gitu. Gitu sih. Ya. Berarti ya itu tadi sempat disebutkan Mbak Kiki, wah ini kita euforianya wah hari Ibu sama dengan Mother's Day gitu. Ya sebenarnya sah-sah saja kita menghargai ibu atau say thanks to mom dan sebagainya gitu, tapi jangan lupa perjuangan kaum perempuan Indonesia di tahun 1928 ya Mbak Kiki ya, di era itu banyak menyuarakan hal-hal, banyak memperjuangkan ini yang justru lebih penting, sekian lama sampai akhirnya misalkan di parlemen pun harus berapa persen harus perempuan, ini kan juga sebuah perjuangan juga Mbak Kiki. Iya betul. Iya, banyak undang-undang juga ya yang mengatur tentang tubuh perempuan itu juga kita banyak melakukan advokasi gitu. Kayak dulu kan nggak dikenal yang namanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dianggapnya ya perempuan tuh kalau udah menikah ya miliknya suami gitu. Nah, di itu kalau nggak memang karena perjuangan dari teman-teman perempuan tuh nggak akan kemudian dihargai. Terus kayak misalnya tubuh perempuan tuh kan alat gitu ya, karena kayak diatur kayak kontrasepsi dan lain-lain gitu, perempuan nggak punya hak untuk memilih. Bahkan ketika itu betul-betul itu jadi programnya pemerintah ya untuk bisa mengendalikan jumlah penduduk. Jadi dipasangi alat kontrasepsi tanpa tahu efeknya apa buat tubuhnya. Itu kan cuman perempuan yang diatur tubuhnya seperti itu. Laki-laki itu kalau dilihat di dalam peraturan perundang-undangan itu bahkan tidak ada aturan yang mengatur tentang tubuh laki-laki, tapi tubuh perempuan ini diatur. Contohnya kayak gitu tuh Mas. Terus soal hak politik juga 30% itu juga ada afirmasinya gitu. Gimana Mbak? Budaya patriarkal yang sudah mendarah daging kayaknya. Yes, ya Mbak. Gitu. Ya, itu.
Saya kembali lagi ke Mbak Yayu, tadi sempat terputus Mbak Yayu. Untuk ya diulang. Menurut saya wanita, perempuan itu ya jadilah contoh yang baik buat anak-anaknya gitu loh, buat putra-putrinya gitu. Jadi nggak usah neko-neko gitu loh. Kalau saya seperti itu, apalagi dengan saya yang punya anak ABK ya. Jadi harus ibu itu untuk anak, bukan untuk siapa-siapa. Menurut saya seperti itu. Ya, berarti Mas ya. Berjuang juga untuk keluarga gitu ya Mbak ya? Iya, menurut saya seperti itu. Ya, Mbak Fitri, dalam pemaknaan ini Mbak Fitri juga termasuk milenial juga gitu kan, kita anggap milenial gitu kan. Iya, benar. Sing tua aku. Mbak Yayu Alhamdulillah masih dianggap masih muda. Mbak Yayu juga masih milenial gitu ya, karena kita di zaman milenial semua gitu kan. Mas, saya tuh mukanya aja loh Mas yang milenial ini, Mas. Loh, enggak, tapi kan sudah aktif bersosmed segala gitu kan, berarti sudah terjun ke dunia milenial. Oh gitu ya Mas ya? sudah jualan online, kita sudah lama terjun ke milenial itu, tidak hanya sekedar buka usaha tapi tidak bersosmed misalkan gitu. Nah ini kan. Kalau Mbak Fitri sendiri, ketika di era pandemi ini, lalu upaya apa Mbak yang dilakukan juga, ini juga supaya keluarga ini aman, begitu. Ini kan peran ibu juga yang mengatur. Kita bilang ibu ini ya perannya di keluarga sangat penting. Tadi Mbak juga sudah menjelaskan seperti itu. Kalau Mbak Fitri gimana? Sebenarnya ya, ketika datang pandemi, awal-awal memang agak shock ya pandemi ini. Tapi kemudian saya mulai berpikir, kok kayaknya kita ini pandemi nggak pandemi sebetulnya sama aja. Kita itu selalu survive ya, karena saya bukan karyawan, suami saya juga bukan karyawan. Kami itu harus terus bergerak gitu. Nah, ketika pandemi ini melanda, saya mulai berpikir, yang terpikir itu hanya mungkin hambatan-hambatan kita nggak bisa keluar rumah, bagaimana saya harus mencari kain, bagaimana saya harus mewujudkan desain yang sedang saya garap, termasuk waktu itu juga ada proyek di Jakarta yang gagal total ya istilahnya. Kemudian 2 bulan saya harus pada waktu itu 2 bulan saya sudah mengosongkan semua pekerjaan untuk proyek yang di Jakarta ini. Karena pandemi kemudian kosong, ya mau nggak mau kita harus nggak bisa diam. Kita nggak boleh diam. Saya terus saja bergerak, membuat sesuatu yang kemudian saya juga berpikir, ketika saya membuat sesuatu, ketika saya membuat karya, ya pasti nanti ada jodohnya gitu. Dan pandemi ini juga bukan tidak perlu disikapi dengan yang terlalu serius atau terlalu didramatisir. Toh kita selalu survive gitu loh, hidupnya selalu survive. Kalau mau memboros-boros dengan penghasilan yang sudah kita hasilkan, ya sebetulnya enggak juga ya, boros enggak, ngirit banget juga enggak, Mas. Jadi ya berjalan seadanya aja sih gitu. Hanya memang kita membatasi untuk tidak keluar rumah. Bagaimana ketika saya nggak bisa hunting kain, ya sudah, saya bisa cari kain dengan online. Ya sudahlah, dinikmati saja keterbatasan ini, ya akhirnya juga menemukan jalan keluarnya sendiri. Gitu. Saya juga tidak memaksakan. Ini keluarga saya ini dalam 1 bulan harus terus-terusan mendapat penghasilan. Rasanya saya hanya akan menyiksa diri ya kalau harus memaksakan diri seperti itu. Saya yang penting sebagai ibu, anak saya sehat, keluarga saya makan dengan sehat,
nggak usah mewah tapi sehat ya. Sehatnya dalam tanda kutip deh. Ya terus bergerak aja, terus bergerak. Tidak diam. Tidak menyikapi pandemi ini dengan sedih juga tidak. Gizi seimbang itu ya, makannya harus tetap gizi seimbang, ini yang penting. Kayaknya seimbang banget juga enggak sih. Ya seadanya aja. Nggak usah terlalu ngoyo gitu, nggak terlalu ngoyo harus ada ini. Kamu harus makan sehat, harus ada daging, harus ada sayuran, harus ada ini dan sebagainya. Itu juga saya tidak terlalu mengatur itu. Toh misalnya hari ini tidak makan daging, lain waktu kita masih ada waktu. Umur kita itu nggak sampai besok kita akan mati lah gitu. Hari ini kita nggak makan daging, toh minggu depan kita itu masih bisa makan daging. Hari ini kita nggak makan ikan, nanti juga besok kita akan makan ikan. Hari ini kita sakit ya sudah nikmati saja. Besok juga kita akan sehat. Gitu aja lah Mas. Ini yang harus menjadi pemahaman bersama. Jadi ini ada sebuah kearifan lokal dalam mengatur keluarga ketika di kala pandemi ini ya, Mbak Fitri ya. Mungkin apa ya? Kalau saya ya santai aja lah gitu. Nikmati aja hidup tuh, nggak usah harus berpusing-pusing. Hari ini kita tidak dapat penghasilan toh bulan lalu kita sudah dapat gitu, atau ya siapa tahu bulan depan kita dapat proyek yang besar kan. Amin. Gitu aja lah. Iya, tapi yang keren ketika awal pandemi Mbak Fitri segera langsung bikin masker itu loh, luar biasa itu inisiatifnya Itu ya. Itu juga ada ceritanya. Jadi beberapa kali teman saya itu ketipu beli masker medis waktu itu ya. Harganya sampai 350.000 satu box. Kemudian datang ke rumah saya, udah harganya mahal, 350 box, lalu palsu. Udah gitu susah nyarinya. Saya juga, aduh ini kenapa ya gitu, udah masker dibutuhkan, terus kok susah nyarinya. Ya udahlah, saya banyak banget perca, akhirnya ya dah kita bikin ini aja, masker kain. Saya waktu itu bikin berapa ya, 100 kalau nggak salah. Udah kita bagi-bagikan aja ke tetangga-tetangga terdekat, terutama. Sebetulnya untuk itu sih memotivasi teman-teman yang lain, yuk kita bikin masker kain, nggak usah mengandalkan harus jauh-jauh datang ke apotek lalu susah, juga harus mengandalkan donasi dari pemerintah untuk bagi-bagi masker kan juga. Sudahlah, kita tidak perlu mengandalkan banyak orang. Kita punya tenaga, kita punya kebiasaan ya, dimaksimalkan aja di situ. Ya. Karena termasuk saya yang dapat ini, Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Itu surprise banget dapat masker. Masker pertama polanya masih jelek gitu ya Mas ya. Tapi bermanfaat, itu benar. Itu kami gunakan juga untuk teman-teman penyiar juga. Wah, senangnya. Jadi luar biasa itu. Semua kru saya berikan satu-satu karena amanah dari Mbak Fitri melalui Mas Denny ya, kita bagikan ke kru. Dan memang saat itu kan masker ini tanda kutip menjadi langka gitu kan. Wah, kita surprise nih dapat donasi masker luar biasa, ya kita gunakan saja untuk melindungi diri seperti itu. Betul. Ya, jadi tetap survive, tetap bergerak apapun kondisinya itu. Dan ide-ide kreatif apa Mbak yang timbul selama pandemi ini, ketika tadi sebagai ibu rumah tangga juga bergerak, tapi sebagai ibu yang sekarang wirausaha ini, sebagai pengusaha juga kan gitu. Jiwa kreasi makanan kayaknya yang kemarin pandemi keluar itu. Karena membatasi anak untuk tidak jajan di luar, akhirnya saya banyak sharing juga dengan teman-teman, ini cemilan apa ya yang praktis bisa kita bikin di rumah, karena saya itu nggak jago masak Mas. Nggak jago masak, nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue. Saya mending suruh bikin baju. Kalau bikin kue gagal terus. Itu akhirnya saya banyak belajar sama teman-teman gimana caranya bikin kue, bikin cemilan-cemilan. Selain itu,
sebetulnya selama pandemi itu jadi lebih konsentrasi. Saya karena waktunya lebih banyak di rumah, saya lebih banyak menggambar. Gitu, akhirnya lebih banyak punya waktu buat diri sendiri untuk baca buku, untuk rileks, ya dinikmati yang begitulah positifnya dari pandemi. Ya, tetap berusaha, tetap kreatif, tetap bisnis, tetap harus jalan juga ya, Mbak Fitri ya. Nah, kalau spesialisnya apa nih, Mbak? Kotak-kotak ini, Mbak? Kalau kotak-kotaknya sendiri sih baju wearable ya, cenderung wearable, tapi saya sekarang lebih senang ke etnik. Banyak pakai kain-kain tenun tradisional. Kain tradisional, terutama yang dari Jepara. Sebetulnya kain yang dari Jepara itu murah kan? Murah, tapi bagaimana mengolah yang murah ini menjadi bagus, jadi nggak murahan gitu aja, dan bisa dipakai sama banyak orang, terutama buat anak-anak muda yang kalau selama ini kan anak-anak muda nih masih enggan pakai kain-kain tradisional. Yang saya lihat mereka pakai batik aja masih malu-malu. Ini terlalu resmi nih kalau pakai kain tradisional, atau terlalu eksklusif nih kayak mau kondangan. Nah, gimana caranya supaya si kain tradisional ini bisa dipakai kapan saja? Bisa juga buat ngeceng, bisa buat ke mall gitu. Ya, dimanapun sebenarnya bisa dipakai ya, ketika tidak hanya wah sekarang kalau misalkan mau kondangan itu baru pakai tradisional, tapi ya keseharian pun kita bisa pakai baju dengan motif tradisional seperti itu ya, Mbak Fitri ya. Iya, pengennya, makanya bikin desain yang simple, yang bisa dipakai oleh semua orang. Pengennya begitu, Mas. Ya, semoga terwujud cita-citanya. Ini kain-kain tradisional ya bisa kita gunakan di keseharian, itu kan bisa ya seperti tadi, mau ke mall, mau kemana kita, mau arisan ya tetap bisa pakai, mau ke kantor ya tetap bisa pakai juga, seperti itu. Ya, semoga laris terus kotak-kotaknya, ditunggu inovasinya. Amin, terima kasih. Jangan lupa follow IG-nya. Nah, ya milenial kan harus gitu, nanti sudah bisa pesan online juga gitu kan. Milenial. Ya, nanti saya balik lagi ke Mbak Fitri, ke Mbak Yayu ini. Nah, yang menarik Mbak Yayu tadi, seperti Mbak Yayu sudah ungkapkan bahwa Mbak Yayu istimewa sekali karena ini bersama putranya yang nanti juga akan ada video klipnya juga bermain musik. Nah, Mbak Yayu gimana mengasuh seorang putra yang ABK begitu? Ini kan banyak mungkin ibu-ibu yang lain, mohon maaf, agak sensitif ketika, waduh kok putranya ngoten gila. Itu kan kadang-kala mungkin di masyarakat gimana, mungkin dari keluarga sendiri penerimaannya bagaimana. Nah, Mbak Yayu bisa sharing supaya kita semua open mind bahwa ini nggak ada yang berbeda loh dengan kita, maka justru ada sebuah keistimewaan dari Ananda tercinta ini. Gitu. Monggo, Mbak Yayu. Iya. Kalau saya dari semula dia ada lahir itu harus diterima dengan ikhlas. Sebenarnya waktu dia lahir saya nggak ngerti juga kondisinya dia seperti apa. Terus waktu itu dipanggil oleh dokter dan dokter menceritakan bahwa anak ibu Down syndrome katanya gitu. Dan saya nggak ngerti sama sekali apa itu Down syndrome. Saya nggak ngerti. Waduh, ini harus ngomong seumur hidup. Saya pikir begitu. Tapi ternyata enggak, karena diterima dengan ikhlas, dengan besar hati. Jadi ternyata semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan saya sampai saat ini tidak menganggap anak tanah liat, namanya tanah liat, anak yang kurang, saya memperlakukan dia sama dengan, maksudnya sama dengan anak reguler gitu. Jadi saya tidak pernah menganggap dia cacat kayak gitu.
Makanya dia kalau salah ya saya marahi, terus apapun yang dia kerjakan dengan benar saya dipuji seperti itu. Jadi punya anak seperti ini jangan disembunyikan. Sudah, kita harus menerima apa adanya dan ketemu siapapun harus welcome gitu loh. Jadi nggak usah disembunyikan dan jangan ada pembiaran. Anak ini akan dengan kita memperlakukan dia dengan seperti itu, pasti suatu saat akan ketemu talentanya. Dan ternyata benar. Sampai hari ini pun saya tidak ada ketakutan sama sekali. Dia jadi apa, besok mandiri sekali dia sekarang. Rasakan dan anugerah Tuhan yang luar biasa menurut saya. Ya, Mbak Yayu tadi cerita ketika lahir diberita oleh dokter gitu ya, Mbak Yayu ya? Iya, saya nggak ngerti kalau saya pikir anak saya normal-normal saja, masih baik. Tapi Kak, dokter panggil saya diberitahu, saya dipanggil khusus di kantor gitu, anak ibu Down syndrome. Saya nggak ngerti Down syndrome itu apa. Down syndrome itu apa, Dok? Keterbelakangan mental menurut dokter waktu itu. Tapi tidak bercerita panjang lebar. Saya harus cari sendiri semuanya, definisi Down syndrome, bagaimana cara memperlakukan anak saya, itu saya cari sendiri semua. Jadi nggak ada dokter yang mengarahkan terus membimbing gitu, tidak ada. Yang saya pikir waktu itu anak tumbuh itu dari otak aja. Jadi saya harus kasih makan yang bagus. Itu aja. Jadi dengan ikhlas. Yang penting ikhlas. Sebenarnya banyak teman-teman juga yang punya anak seperti itu, tapi tidak mengakui bahwa anak saya ini kurang, anak saya ini. Jadi menurut saya dia malu, mungkin malu. Tapi kalau saya enggak, ya itu harus diterima dengan terbuka gitu dan banyak bertanya, banyak membaca. Itu yang harus saya lakukan waktu itu. Tapi ternyata ya dengan seperti itu ketemu talentanya. Ternyata dia memang suka, waktu itu ya waktu dia masih umur berapa itu senangnya nutuk-nutuk itu loh. Mukul-mukul apa, gitu. mukul apa. Dia senang yang berbunyi keras gitu ya. Jadi dipukul yang berbunyi keras gitu. Oh ternyata mungkin ya ini mungkin saya raba gitu aja. Jadi nggak spesifik kan waktu itu. Yeah. Terus saya berikan dramainan itu. Dramainan 2 pukul sampai 2 kali jebol. 2 kali jebol terus akhirnya saya studio musik saya beli alat semuanya. Baru saya panggil guru pertamanya dia itu Cipi namanya dulu. Itu yang akhirnya ketemu semuanya sampai hari ini sudah dari sejak 2011 9 tahun berarti. 9 tahun ya. 9 tahun. Yang sekarang sudah dipegang Mas Denny Dumbo itu. Ya. Gurunya yang sekarang. Jadi Mas Tanah ini punya hobi sebagai drummer gitu ya, jadi ya. Iya. Perkusi gitu ya nanti. Iya, perkusi. Itu yang sekarang dipegang Mas Denny, dia kemajuannya pesat banget. Ya, berarti Mas Denny Dumbo ini memang bertangan dingin ini, bisa melahirkan talenta-talenta baru ini. Iya. Ya. Emang tangannya dingin itu. Oh gitu ya. Berkeringat terus. Tapi ini bukan keringat dingin ya. Nah Mbak Yayu, poin pentingnya tadi diterima dengan ikhlas. Kalau kita orang Jawa bilang legowo gitu ya, Mbak Yayu. Benar. Tapi juga memberi. Dan jangan menjadi beban. Jangan menjadi beban. Mengalir aja, ikut. Ya sudah, itu anugerah Tuhan kok. Ya sudah, kita harus mengalir.
dibimbing seperti itu. Ya sudah, akhirnya ketemu kok dia. Kalau tanya Mas Denny nanti atau tanya siapa, ada gurunya Mai juga, namanya Mai, itu mandiri sekali dia sekarang sudah, sangat mandiri. Tidak ada ketakutan sama sekali. Kalau saya meninggal besok dia jadi apa, nggak ada. Jadi yang luar biasa. Iya. Mas Tanah sekarang usianya berapa tahun, Bu? 22 tahun. 22 tahun ya, luar biasa. Banyak sih. 22 tahun. Ya, 22 tahun ini sudah bisa ngedrum perkusi, belajar selama 9 tahun. Tadi yang poin penting yang saya dapat, Bayu juga tetap memberi nutrisi. Ini memberi nutrisi otak itu penting juga, gitu kan? Kadang-kadang. Iya. Ya. Menurut saya itu. Jadi mulai dari susu formulanya dulu waktu dia masih minum susu formula itu susu yang terbaik waktu itu. Karena apa? Dengan lahirnya Tanah, rezeki kami itu luar biasa, Mas. Sumpah. Ya, luar biasa. Jadi dia itu ya memang harus diberi susu yang paling bagus, makanan yang paling bagus. Seperti itu. Dan kami mampu akhirnya karena memang ada gitu loh. Itu rezekinya luar biasa karena mungkin kami ikhlas gitu loh. Yang luar biasa. Saya nggak ngerti juga. Jadi diberi anak seperti itu tapi juga diberi rezeki yang luar biasa gitu. Untung cuma satu aja, Mas. Kalau lebih dari satu, mungkin kami nggak bisa ngurus gitu loh. Jadi karena cuma satu, cuma Tanah, jadi dia lebih fokus gitu ngurusnya. Ya. Dan Tuhan juga memberikan anugerah, memberikan rezeki. Ini juga tadi Mbak Yayu juga mendapatkan rezeki dari Tuhan, jadi tidak menjadikan beban. Gitu. Ini sebuah poin penting teman-teman. Ketika anak kita ini dalam kondisi apapun, kita jangan berkeluh kesah, kemudian sambat, ataupun malah malu. Tapi ini adalah anugerah Tuhan dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Nyatanya Mbak Ayu malah rezekinya mengalir lancar. Anaknya Mas Tanah bisa ngedrum, talentanya juga luar biasa. Tetap memberikan nutrisi penuh seperti itu, tidak membeda-bedakan. Nah, karena ini anak kandung sendiri, masa sih, wah terus gizinya di nomor sekian, enggak. Tapi tetap diberikan nutrisi yang penuh, perkembangan badannya, perkembangan otak ini juga diperhatikan oleh Mbak Yayu. Jadi dalam keseharian kita melakukan biasa saja, gitu ya Mbak Yayu ya? Tidak terus, iya. Ya, waduh, ini anakku ngene, wangku nek ngene lah. Enggak, tidak pernah seperti itu. Bukan menjadi beban, jangan menjadi beban gitu loh. Ya sudah kita terima aja gitu loh. Ya tiap hari ya happy kami, nggak pernah seneng kayak dia karena Tanah seneng guyon dia tuh, seneng sekali kelakar, dia sedikit jahil, sering teman dijahili kayak gitu. Ya, berarti kreatif juga ya berarti. Nah, kalau dari tadi unsur gizi, unsur kesehatan sudah dipenuhi lah ya sebagai orang tua lah. Kemudian dari sisi edukasi, Bayu sendiri seperti apa nih? Dia sekolah dulu di SLB 3 tahun ya. Untuk Nagrahita. Tidak dapat apa-apa. Mungkin karena teman-temannya sama ya, banyaknya sama. Jadi dia cocok yang untuk jadi acuan. Terus setelah ketemu alam, saya sekolah kan di sana dia. Kembali lagi kelas 1. Sampai terakhir kemarin keluar SMA kelas 2. Sekolah lagi dia. Salam itu yang luar biasa, dia mendapat semuanya yang dia menjadi mandiri, menjadi penuh percaya diri kayak gitu. Karena di Salam juga semua teman-temannya dia mulai dari kelas kecil sampai kelas gede itu menghargai anak-anak seperti itu. Jadi sekolahan di Salam itu bukan untuk anak ABK aja, tapi campur.
anak reguler. Jadi Tanah diberi satu guru pembimbing gitu loh. Dia sampai kelas 2 SMA pun SMA dalam tanda kutip gitu ya. Yeah. Jadi dia diberi guru gitu. Sampai kemarin SMA kelas 2, kenapa dia keluar? Mungkin kalau anak Down syndrome kan ini apa? Seperti anak halus gitu ya. Omongannya sama temen-temennya udah nggak nyambung. Yang temennya remaja udah ngomong pacaran apa dia belum gitu loh. Terus dia, Bu, aku sekolah di rumah aja. Gitu. Aku nggak sekolah, aku di rumah aja. Aku ngedram aja. Gitu. Sudah. Jadi sampai sekarang dia masih homeschooling masih. Saya panggil guru untuk dia seneng ini nulis cerita. Yeah. Sampai hari ini dia nulis cerita sama ngedram. Saya belajar di rumah aja, Bu. Nulis cerita sama ngedram. Itu yang dia minta. Ya sudah. Akhirnya dari Salam, saya sudah itu SMA kelas 2. Waktu itu. Ya, ini. Dan waktu di sekolah pun tidak ada bullying seperti itu ya, Mbak Ayu? Ya? Nggak ada. Di Salam tidak ada bullying. Sama sekali tidak ada. Makanya dia nyaman. Nyaman sekali gitu. Yang sebenarnya anak-anak ini butuh tempat-tempat seperti itu ya. Butuh bullying gitu loh. Iya, bahaya bullying ini tidak hanya, mohon maaf, di sekolah normal pun bullying masih saja terjadi, begitu kan? Masih terjadi di itu juga kondisi anak seperti itu semua itu masih ada bullying juga. Masih ada bullying juga. Saya ketemu di Salam. Iya, di SLB itu masih ketemu juga ya. Ya padahal kondisinya semua sama. Seperti ini ya tetap. Ya di Salam aja yang kami tuh nggak ketemu bullying ya, karena orang tuanya, teman-temannya semua itu saling menjaga kayak gitu loh. Itu yang luar biasa di Salam, sampai dia muncul percaya dirinya, muncul mandirinya gitu loh. Itu yang luar biasa. Ya. Salam yang di Niti Prayan ya? Prayan, betul. Ya, luar biasa sekali. Kita bisa sekolah sambil memandang sawah itu ya. Iya, betul. Nggak ada jalan ke jalan rayanya nggak ada. Jalangan. Iya, itu. Jadi memang kita bersahabat dengan alam. Dari alam kita mempelajari kehidupan. Itu penting sekali ketika, ya ini cerminan bagi orang tua juga. Bagaimana seorang ibu kita harus mendidik anak. Bagaimana kita juga ninggali warisan pendidikan edukasi itu juga penting. Nah, sekolah yang tepat, zaman sekarang sih sekolah macam-macam, tapi seperti Salam sih, saya pikir jarang banget yang ketika kita juga bisa sekolah alternatif, saya pikir yang. Ya, dan edukasinya pun juga, edukasinya bukan sekedar gacak-gacak kalau di Salam, tapi memang anak bisa tumbuh jiwa kembangnya, kemudian kemandirian itu penting juga, kemandirian dengan alam. Nah, di Salam sih bagus juga begitu. Oke, nanti kita ngobrol ke Mbak Yayu lagi, Mbak Kiki. Nah, dari dua narasumber, nah, Mbak Kiki dapat inspirasi apa ini? Oke, banyak banget ya. Luar biasa dua perempuan ini. Emang Mbak Fitri dan juga Mbak Yayu, Bu Yayu, ini cerita banyak hal tentang bagaimana kemudian perempuan bisa survive dalam kondisi apapun. Bahkan tadi Mbak Fitri juga cerita bahwa rasanya nggak ada bedanya antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, tetap survive gitu. Bu Yayu juga tadi cerita bahwa dalam kondisi kemudian ketika diberitahu dokter tentang kondisi putranya, tetap juga bisa menerima dan juga survive sampai hari ini gitu. Dan ini inspiratif banget gitu untuk perempuan-perempuan Indonesia gitu. Dan memang mungkin dari lahir kali ya, perempuan itu diciptakan psikisnya lebih tangguh, fisiknya juga, karena memang dia punya rahim untuk bisa melahirkan generasi selanjutnya gitu. Tapi juga kita juga sekarang
misalnya juga terbuka juga terhadap perempuan-perempuan yang nggak punya rahim, yang nggak punya vagina gitu misalnya, yang mereka juga berjuang juga. Itu ada beberapa kelompok apa namanya teman-teman waria yang mereka itu ngamen, tapi juga apa namanya istilahnya memberikan perawatan untuk merawat anak-anak yang hidup di jalan juga gitu loh. Artinya survival yang semacam ini atau perjuangan yang semacam ini tuh kita jumpai di keseharian gitu. Memang faktanya perempuan Indonesia tuh emang luar biasa ya gitu. Jadi awal-awal pandemi tuh banyak loh perempuan yang nggak sempat untuk berjeda atau istirahat gitu. Mereka tetap kerja. Terus kemudian ada juga yang nggak dapat WFH misalnya, tetap kerja di sektor-sektor yang informal gitu. Bayangin kalau untuk perempuan-perempuan yang misalnya kalau dia nggak kerja sehari ya nggak bisa makan beneran gitu. Nah itu bener-bener menantang, bahaya betul untuk bisa survive, untuk bisa menghidupi keluarganya misalnya, yang semacam itu. Sayangnya sih waktu itu memang apa ya, pemerintah juga nggak bisa kasih perlindungan yang maksimal ya untuk teman-teman perempuan yang memang secara secara fisik ini rentan gitu ketika awal-awal pandemi gitu. Bahkan misalnya saya sendiri jadi banyak dapat laporan ketika pandemi itu malah justru kekerasan seksual itu meningkat gitu. Baik itu yang terjadi langsung maupun lewat online. Terutama misalnya yang KDRT. Biasa kan kita kerja di luar ya, pelaku itu keluar bekerja gitu. Tapi kemudian karena pandemi dipaksa kemudian harus serumah dan akhirnya jadi bisa melakukan kekerasan gitu secara dengan intens. Terus juga karena banyak sekali aktivitas di rumah, lalu kita banyak menggunakan gadget, ini juga angka kekerasan seksual juga jadi tinggi. Di lain sisi juga, kemudian juga ada fakta tentang itu juga. Cuman overall sih sebenarnya ya perempuan ini emang luar biasa. Jadi kalau orang itu rata-rata manusia itu dia sudah di bawah di garis limit gitu. Perempuan tuh bisa hidup di bawah garis limit itu gitu dengan ketangguhannya itu. Kenapa kemudian strugglingnya ide-ide kreatifnya itu tumbuh luar biasa dan cepat bangkit ya ketika kemudian ada dalam kondisi-kondisi yang terpuruk gitu. Ya saya sendiri juga pas pandemi tuh banyak punya kesempatan untuk bisa diam dan kemudian merenung. Itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita dapatkan kalau pas hari-hari biasanya ya. Jadwal udah penuh kayak gitu. Nah pandemi itu benar-benar jadi ruang untuk bisa kita diam sejenak dan kemudian ngelihat kehidupan kita. Jadi punya kesempatan buat self love gitu ya, sekedar kemudian olahraga atau memperhatikan makan gitu. Tadinya kan nggak pernah kepikiran kayak gitu. Terus juga melakukan hal-hal yang dulu nggak berani dilakukan, jadi berani dilakukan karena situasi pandemi, situasi terpaksa yang kemudian membuat kita harus survive gitu. Banyak pengalaman dari teman-teman itu melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gila gitu ketika pandemi justru gitu Mas. Jadi perempuan ini luar biasa. Ini soalnya ini Hari Ibu edisi khusus ya toh, Hari Ibu edisi pandemi. Ya tidak hanya kita terus seremoni terus perayaan apa, harus ada value-nya ini. Iya benar. Nah ini yang bergabung juga Pak Edi, Kepala Dinas DPM PPA Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak Edi. Sugeng rawuh di perbincangan sore hari ini. Selamat sore Pak Beni. Saya baru bergabung ini sambil mendengarkan ada Mbak Kiki, ada Mbak Fitri, sama siapa lagi ini sama Mbak Yayu juga Pak Edi. Ya ini luar biasa. Tadi kami juga dalam memperingati hari ini juga ada webinar yang juga melibatkan dari Sabda terkait dengan anak disabilitas dalam keluarga, bagaimana mereka menerima anaknya yang disabilitas mendapatkan perhatian yang lebih. Ya ini memang hari ini, kali ini luar biasa kegiatannya macam-macam dan banyak yang sifatnya penguatan ke masalah keluarga dan memang ibu-ibu kita ini memang istimewa. Kami mengikuti Pak Beni, monggo dilanjut. Pak Edi, tapi kalau di
kota Yogyakarta sendiri, kemudian apakah masih banyak nih tingkat kekerasan terhadap perempuan ataupun anak juga? Oke, kalau dari data yang ada, kekerasan secara kuantitatif memang menurun. 18.201 baik perempuan maupun anak, laki-laki termasuk laki-laki. Kemudian 2019 itu 139 dan ini yang ada di UPT ya, UPT P2 TP2A. Kemudian 2020 sampai Desember tanggal 20 kemarin ada 138. Dari data yang ada untuk kekerasan yang menimpa anak, para laki-laki dan perempuan memang bervariasi. Jadi yang perempuan ini didominasi perilaku psikis. Kemudian persentase di bawahnya ini mengkait dengan pencabulan. Sehingga tadi yang disampaikan Mbak Gigi benar. Tapi untuk yang laki-laki hampir sama antara pencabulan, psikis, fisik, penelantaran, itu persentasenya hampir sama di dalam masa pandemi COVID ini. Kalau dari sisi data, totalnya ada 28 anak sampai dengan data kami November. Kalau dari sisi lokus, ada pergeseran, jelas, karena tahun kemarin kekerasan kepada anak ini mayoritas lokusnya di sekolah. Kalau sekarang kan karena pandemi COVID, ya, kekerasan yang muncul ada di dalam keluarga. Nah, ini menjadi perhatian bersama, sehingga bagaimana membangun keluarga yang harmonis, kemudian juga kasih sayangnya yang muncul. Nah, kalau kami mengajaknya, bila keluarga itu memang sudah terjadi permasalahan mungkin gerakan mata yang lain, maka kami mulai mengajak lingkungannya agar ikut mendukung. Sehingga lingkungan ini ikut berperan dalam mengendalikan emosi tumbuh anak, sehingga biar tetap terjaga, menjadi anak yang ingin mencari jati diri, kemudian berperilaku liar. Dari data-data yang ada seperti itu. Matur nuwun, ini teman-teman surprise sekali kehadiran Pak Edi Muhammad ini selaku Kepala BPM PPA di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Kota Yogyakarta. Ini Pak Edi rawuh di ngobrol kita sore hari ini juga memberi pencerahan mengenai tingkat kekerasan. Nah, Pak Edi, yang menarik ini Mbak Yayu, ini putranya Mas Tanah ini sekarang 22 tahun, ini Down syndrome, tapi Mbak Yayu ini tidak terus minder ataupun tidak terus nggak pede, tapi tetap membesarkan anaknya penuh dengan cinta dan sukacita. Jadi poin yang saya dapat itu penuh dengan cinta dan sukacita membesarkan anak dengan semua kebutuhan anak dipenuhi, jadi gizi, nutrisi untuk otak, kemudian edukasi dan sebagainya. Nah, Mas Tanah ini sekarang pintar main drum. Nah, kita nggak hoax ya, zaman sekarang udah nggak musim menyebarkan hoax, tapi ada buktinya. Nah, silakan Mas Denny. Ini gilarnya Mas Denny. Nanti kita putar videonya dulu Mas Tanah main drum. Setelah itu kita ngobrol dulu lah, gimana Mas Denny juga ikut ngelatih untuk main drum dan sebagainya. Kita saksikan dulu ini videonya dari Mas Tanah main drum ya.
berada pada kondisi yang sulit, karena kita melawan sesuatu yang tak nyata, tetapi dia ada. Wabah datang menyerang jiwa raga kita, satu persatu korban berjatuhan, yang tersisa tinggal ketakutan, menjadi teror dalam kehidupan. Saling curiga, tapi tidak saling membatasi, saling ketakutan, tapi tetap saling peduli. Kepentingan sendiri, ada orang memanfaatkan keadaan ini, mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri. Dengan segala cara mereka lakukan, dengan segala cara mereka halalkan. Hai, di mana nurani
Ya, istimewa sekali. Ini video klip sudah di launching belum, Mas Denny? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kita baru berproses untuk membuat karya sendiri. Berarti baru premier di forum online ini ya, yang ditayangkan ini ya? Iya. Ya, luar biasa sekali. Baik, ini Sahabat Sonora 22 Desember 2020 kita masih di acara talk show ngobrol santai sore-sore. Ini temanya adalah ibu bukan hanya bunda. Nah, terbukti tadi dari 3 orang narasumber ini sudah menjelaskan peran ibu yang tidak hanya ngomong anak, tapi luar biasa sekali mengusahakan segala sesuatunya untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat luas. Nah, masih bersama kami ada Mbak Fitri Kenari, ini desainer juga owner Kotak-Kotak, juga ada Mbak Yayu Trisni Rahayu, selaku ibu rumah tangga. Tadi yang video klipnya baru saja kita tonton, itu yang ngedram itu anaknya Mbak Yayu, itu Mas Tanah, walaupun Down syndrome, tapi Mbak Yayu menerima dengan sukacita dan membesarkan anak dengan cinta. Ada Mbak Anastasia Kiki juga, ini aktivis perempuan masih bersama kita ngobrol bareng sore-sore di Hari Ibu ini. Nah, Mas Denny, ini judul lagunya apa tadi, Mas Denny? Judul lagunya Sama-sama, Mas. Sama-sama ya? Iya, betul. Nah, itu tadi. Kita sama-sama mengasah hati nurani, sama-sama peduli, sama-sama membantu. Penting sekali di era pandemi ataupun setelah pandemi ini penting. Kadang-kadang kita sama-sama peduli, tapi peduli dengan sesama kelompok, Mas. Kalau enggak beda kelompok, beda aliran itu kita nggak peduli mau ngapain aja, nggak dipedulikan, kan? Jadi peduli masih sekedar di mana ya kepedulian terhadap kelompok masing-masing ataupun golongan masing-masing. Tapi luar biasa, semoga lagu ini sama-sama bisa menginspirasi kita semua di kondisi apapun kita sama-sama peduli, mengasah nurani itu ya penting, berdoa tentu saja. Mas Denny, ini untuk ngelatih Mas Tanah ini berapa lama nih, Mas? Atau kursusnya atau seperti apa nih, Mas? Untuk pendidikan ngedramnya atau perkusi gitulah, Mas? Ya, matur nuwun Mas Benny. Jadi sebelum mengarah ke situ, saya menceritakan sedikit. Sebelum saya terlibat mendampingi Mas Tanah, itu Mas Tanah memang sudah jadi, karena memang awalnya tadi sempat dikasih prolog sama Bu Yayu bahwa yang pertama gurunya adalah Mbak Cipi. Terus selama 8 tahun sudah mendapatkan basic-basic dari permainan drum. Terus Mas Tanah juga didampingi sama ada Mbak Mei di sini tadi itu ada, dia ikut dalam perbincangan ini. Terus ada Mas Dodi sebagai pemain bass, ya. Ada juga Mbak Ayu, dia sebagai vokal juga. Nah, di situ mereka setiap hari Senin, kan seminggu 2 kali, Mas. Jadi setiap pertemuan mereka tentunya ada workshop yang diberikan sama pelatih dari CP, terus maupun dari saya juga. Dan tidak gampang seperti yang di sekolahan akademik, ya sekolah-sekolah seni lah gitu. Karena memang Mas Tanah ini menurut saya sangat spesial sekali, sangat khusus untuk melatih drum ya. Jadi harus sabar, kita memang harus sabar, itu yang pertama. Terus yang kedua, melatihnya sama Mas Tanah ini kita harus riang gembira, jadi nggak bisa cemberut gitu. Karena Mas Tanah memang sangat sensitif dengan hal itu. Ya. Jadi harus semangat. Ketika Mas Tanah semangat, kita harus lebih semangat dari itu.
supaya itu menjaga mood ya. Ya. Terus proses berlatih berlanjut sampai dengan penggarapan lagu, cover lagu apa saja itu yang di cover. Selama 8 tahun tentunya Mas Tana sudah mengenal basic dari pattern drum, misalkan 4/4, terus ada yang memainkan 1/8, 1/16, itu dia sudah menguasai. Nah begitu terus saya masuk, ini adalah bagi saya berkah yang luar biasa. Jadi di belakang saya melatih itu, saya berpikir bahwa Tuhan pasti ada maksud untuk ini gitu, mempertemukan saya dengan Mas Tana. Saya nggak pikir apa-apa sih Mas. Jadi memang ketemu Mas Tana itu, saya sendiri nggak berpikir kalau Mas Tana itu Down syndrome atau dia cacat secara fisik atau mental gitu. Saya nggak berpikir itu karena Mas Tana sangat terbuka dengan siapapun itu. Apalagi dengan saya, dia sekarang sudah berani joget-joget, tertawa. Terus kalau main drum sekarang sudah mulai bercanda kalau misalkan Mas Tana coba ikutin Om Denny, dikta, bukan itu lagi, jadi soto, ayam, sate, kambing, dia juga mengikuti itu dan senyum. Nah itu sangat luar biasa menurutku. Nah terus di sela-sela saya melatih, terus akhirnya saya punya pikiran bagaimana caranya supaya kita tidak mengcover lagu, bukan mengcover lagunya orang, karena aku anggap itu udah selesai lah untuk pembelajaran Mas Tana dan teman-teman. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah Mas Tana itu punya karya, punya klip. Dan itu nanti Mas Tana akan melihat video itu sendiri gitu dan terus terlatih gitu sih. Karena memang 24 jam itu Mas Tana itu kesehariannya mendengarkan musik loh Mas. Luar biasa ya. Ya mendengarkan musik nonstop itu sampai dia tidur, buka mata bangun tidur itu mendengarkan musik sampai dia tidur sampai malam itu Mas. Ya. Itu menarik bagi saya itu. Dan tadi Mas Denny sempat ngobrol juga bahwa pattern drum Mas Tana ini sudah menguasai ya, 4/4, 1/16 gitu sudah menguasai ya Mas pattern drum itu. Ya, pukulan 1/8, pukulan 1/16 sangat menguasai dia. Cuman kalau drum memang secara fungsi kan untuk sebuah pengiring band ya Mas ya. Ya. Jadi mau tidak mau memang harus belajar musik secara keseluruhan. Bahkan lagu. Ada intro, terus ada bridge, terus ada interlude, ref. Nah, itu Mas Tana juga belajar ke situ juga. Ya. Iya. Terus akhirnya dengan karya grupnya namanya kan Eman-Eman nih Mas. Grupnya namanya Eman-Eman. Akhirnya belajar karya sendiri, terus workshop proses kreatif, terus proses kreatifnya sangat dekat dan yang saya alami karena mulai dari pencarian ide, tema, gitu judul. Itu selalu teman-teman selalu menanyakan ke Mas Tana. Mas Tana gimana kalau kita bikin karya nih? Misalkan tentang satu alam atau ibu atau iya itu bapak terus atau apa gitu. Misalkan Mas Tana memilih tentang alam. Oke, tentang alam. Terus kira-kira di alam itu kita membicarakan apa nih? Misalkan ada sawah, terus ada apa? Terus Mas Tana bilang sawah itu hijau, ya. Saling bertukar pikiran untuk itu. Itu menarik menurut saya. Proses kreatifnya menarik. Ya, berarti
Mas Tanah pun diajak diskusi. Iya, Ketika betul. kita bikin lagu, bikin karya, Mas Tanah pun ikut Diajak diskusi, terlibat dalam terlibat, diskusi. langsung terlibat Mas. Iya. Ya, bagaimana misalkan kita bikin lirik, nah Mas Tanah pun juga seperti di sawah hijau dan sebagainya, ini merupakan gabungan kolaborasi, sinergi juga dari Betul. teman-teman berkarya, tetap Iya. aja ini tetap dianggap saja sebagai musisi gitu kan, Mas Tanah dan tidak sebagai wah ini ABK nih nggak boleh bersuara atau malah dibullying, tapi teman-teman merangkul dan bisa bekerja sama, apalagi drum. Wah ini kalau temponya drum meleset, nah nggak jadi Mas lagunya. Melayu ya toh. Ya memang harus bertahap ya Mas ya. Jadi tidak bisa seperti anak reguler yang pada umumnya gitu, mengajarkan misalkan tua gapat mereka bisa mengikuti, tapi kalau sama Mas Tanah memang harus bersabar dulu. Harus pendekatannya macam-macam. Bisa dialihkan dengan misalkan Mas Tanah mau makan, Mas Tanah mau bakso, misalkan begitu. Ada clue-clue tersendiri untuk itu. Untuk ini yang ngajari temponya. Ya, biar supaya pendekatannya dengan ini, terus bisa langsung nyantol gitu. Ya. Gitu Mas. Tapi itu menarik menurut saya. Ya, menarik sekali. Kita justru malah belajar hal-hal baru dari ya, aku senang Mas kayak gitu. Saya malah justru cenderung saya lebih banyak belajar sama Mas Tanah. Banyak sekali belajar sama Mas Tanah itu. Tapi kalau lihat dia main drum Mas, waduh, itu Mbak Fitri sampai nangis itu. Ketika pertemuan kita pertama itu. Khusuk Mas. Khusuk sekali dia main drum. Itu hebat. Serius ya, jadi dia serius, khusuk dia main. Dia nggak bisa diganggu kalau udah khusuk main drum udah. Biasanya Mas Tanah ini suka lagu-lagu seperti apa, Mas Denny? Dia lebih suka yang ngebeat sebenarnya Mas. Oh justru malah ngebeat ya? Ya lebih ngebeat rock gitu ya, rock alternatif gitu, grunge gitu malah dia lebih suka. Banget. Iya. Iya. Kalau yang loyo-loyo gitu dia karena apalagi kalau misalkan dalam satu musik itu ada bagian yang katakanlah piano gitu ya, sepi gitu. Yeah. Atau kalau biasa teman-teman ini bagian sepi Mas Tanah, dia malas nunggu sebenarnya. Oh, gitu. Kayak tadi juga di video juga itu malas nungguin gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Nah itu dia nggak bisa sebenarnya. Dia harus main terus. Harus main terus ya. Harus main terus. Berarti ini ropelannya harus lancar terus ini berarti ya. Oh iya. Berarti minimal lagu dari Van Halen Jam itu sudah Nirvana dia Mas. Nirvana malah nih. Nirvana, terus apa lagi? No Doubt. Banyak dia cover-cover lagu teman-teman itu sebelum beralih saya yang dampingi itu banyak cover-cover. Cover lagu. Yang penting beat-nya ini harus iya. Cepat ya. Cenderung dia lebih suka yang beat cepat ya. Iya, betul. Ya, ini ditunggu karya-karyanya berikutnya karena ini ya, juga Mas. Pangestu nih Mas, ini lagi sedang proses. Kami lagi sedang proses dan tentunya memang dan lagu kemarin itu juga lagu baru sebenarnya. Sama-sama itu lagu baru tanggal 23 bulan yang lalu kita bikin. Terus ya iseng-iseng kita bikin klip juga. Siapa tahu dibutuhkan begitu. Ternyata dibutuhkan. Ada jodohnya, ya, betul. Minimal ini Mas Dimas sudah punya dokumentasi karya kan gitu. Jadi, iya, betul. Jadi kita menonton kembali karyanya dia. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih Mas Denny. Terus sama Mas Benny. Berkarya jadi luar biasa. Ini teman-teman walaupun Mas Tanah Down Syndrome tapi ternyata mempunyai talenta dalam hal bermusik yang luar biasa. Ini semua tentu karena dukungan dari Mbak Yayu ya. Jadi Mbak Yayu ya, ini untuk bermusik Mas Tanah didukung terus ya Mbak Yayu.
banget tuh, Bang. Terus. Ya, monggo Mbak Yayu. Enggak turun Mas. Mas kok nggak jelas ya Mas? Kenapa Mas Benny? Bisa suaranya terdengar Mbak Yayu? Ya, kedengeran. Gimana Mas? Gimana Mas? Apa yang ditanyakan Mas? Iya, yang tadi ngobrol dengan Mas Denny, ini kan bakatnya dalam bermusik luar biasa sekali, Mas Tanah ini. Jadi sekian tahun belajar drum sampai akhirnya bisa berkarya, ada karya sendiri, tidak hanya covering. Nah, dukungan Mbak Yayu terhadap Mas Tanah dalam hal bermusik ini seperti apa, Mbak? Tadi sempat cerita waktu awal beli drum dan sebagainya. Ya itu sebenarnya dukungan saya buatkan studio musik supaya dia cepat nggak keluar rumah, nggak kalau yang mau bapaknya sih ngomongnya itu ngapain buat studio musik, mau sewa aja katanya. Terlalu lama menurut saya nggak dijadi. Jadi buatkan studio musik, saya isi apa yang diperlukan. Nah itu yang dukungan saya seperti itu juga ke guru-gurunya juga. Ini kan gurunya itu bukan Mas Denny aja, ada Mei, ada Dodi yang sekarang ini ya semua itu guru-gurunya. Jadi ada guru melodi, ada guru bass kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya Tanah itu nggak bisa main solo drum karena jadi dia harus bentuk grup band kayak gitu loh. Bisanya dia itu. Jadi mau nggak mau ya mau itu gurunya dia paling kecil sendiri. Itulah bentuk dukungan saya seperti itu, Mas. Ya, berarti di rumah sudah ada studio sendiri ya, Mbak Ayu ya? Ada studio sendiri dengan alat musiknya yang ya dilengkapi gitu. Ya, komplit apa lah yang ya. Diperlukan. Iya. Tapi dengan harga yang tidak mahal-mahal banget loh Mas, yang semampu saya. Harga itu nggak masalah Mbak, yang penting itu suara. Ya Mas ini. Iya betul. betul. Yang penting cara bermain kok Mbak, bukan kita bicara merek lah gitu. Iya. Sosok diganggu sama teman-teman itu yang duitnya banyak gitu ngomong, ngopo anaknya itu kok murah-murah kayak gitu. Saya sih nggak, ayo band kayak gitu. Iya. Oh, nanti jawabnya, murah gampang, nanti rusak beli lagi. Bener Mas. Iya gitu. Daripada beli sekali, mendingan udah beli lagi gampang, alat musik banyak kok gitu Mbak Yayu. Gitu ya Mas ya? Iya gitu. Jadi Mas Denny ini juga mereknya juga macam-macam, harganya juga macam-macam alat musiknya. Yang penting cara bermainnya dan hasilnya itu. Iya betul. Oke, Mbak Yayu, next plan ada rencana apa lagi untuk mengembangkan bakatnya Mas Tanah ini? Saya tergantung gurunya, saya dukung aja apa yang jadi permintaan kayak Mas Denny. Mas Denny pengen Tanah seperti apa, monggo. Saya cuma dukung itu aja. Saya yang biasanya menyiapkan konsumsinya aja. Jadi apa yang diminta anak-anak, yang diminta mereka sebelum main, nanti Mas makan apa gitu. Itu kami masak, saya masak gitu. Jadi setelah itu supaya idenya lancar kan itu. Jadi selalu sebelum main yang request kayak gitu. Jadi saya menyiapkan makanannya gitu. Wah, siap. Mas Denny ngomong supaya idenya lancar, makanannya ada kayak gitu. Oh iya, betul. Jadi selalu gitu. Kan saya seperti itu. Jadi kalau ke depan saya sendiri sih di musik nggak berapa ngerti ya. Yang mengerti itu ya Mas Denny, ada Mei, ada Dod, itu yang mengerti mereka gitu. Jadi saya mengayu bagio aja. Ikut apa yang jadi keinginan mereka, saya selalu iya. Gitu. Belum pernah ngomong tidak. Tuh. Ya, berarti ini mendukung perkembangan anak 100% ya Mbak Ayu ya? 100%, iya. 100%.
Mas Denny mintanya macam-macam Mbak Yu. Ada ayam goreng, nasi goreng. Enggak kok, dia itu mintanya gampang kok. Lele mangut. Wih. Seneng dia itu lele mangut. Oh, lele tumbuh, lele tumbuh. Terinspirasi dari lele, nanti bikin lagu judulnya lele ya Mas Denny. Lele Dumbo. Oh, lele Dumbo bener. Ya, baik. Nah, sebenarnya kita mau ngobrol banyak, tapi waktu juga teman-teman masih banyak aktivitas. Nah, saya kembali lagi ke Mbak Fitri Kenari. Nah, di Hari Ibu ini apa sih pesan untuk ibu-ibu yang lain, ataupun apa sih yang masih harus diperjuangkan sesama ibu gitu? Monggo Mbak Fitri. Nah, ini nih. Sebagai ibu-ibu, ya tetap saja sebagai perempuan yang menyadari fitrah, dengan tidak melawan alam dan lingkungan, mengalir saja. Untuk seluruh perempuan di Indonesia, kita sebagai perempuan itu harus pintar, harus cerdas. Karena menurut saya, kalau ibunya pintar, anaknya akan pintar. Istilahnya, kalau saya dapat dari keluarga saya itu, ibu itu ibarat madrasah untuk anak-anaknya. Bersekolah di sekolah formal, tapi di rumah adalah tanggung jawab untuk pendidikan mental untuk anak-anak. Kalau ibunya tenang, anaknya akan tenang. Ibunya bahagia, anaknya akan bahagia. Kalau ibunya pintar, anaknya juga akan pintar. Begitu, Mas. Ya, kecerdasan dari keluarga kita turunkan sampai ke anak cucu gitu ya. Ibunya pintar, anaknya pintar, karena mengelola keluarga, menumbuh kembangkan anak itu tidak hanya tanggung jawab ibu, tapi ayah juga harus bertanggung jawab, keluarga bertanggung jawab gitu ya. Jadi, tetap peduli lingkungan, alam semesta kita gitu, Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri, ini terus berkarya. Sama-sama. Bisnisnya semakin lancar, semakin sukses. Amin. Terima kasih. Ya, Mbak Yayu, pesan untuk ibu-ibu Ya, Mas. dari ibu ini, ya. Monggo Mbak Yayu. Ya, perempuan itu benar seperti Mbak Fitri bilang, yang harus cerdas. Jangan mau dibodohi. Jadi wanita sejati yang penuh harkat dan martabat. Seperti itu ya Mbak Fitri ya. Aku tuh belajar sama ibu loh. Paling belajar. Harkat dan martabat tetap kita junjung tinggi. Jadi harkat dan martabatnya harus teteng katanya. Jangan banyak mengeluh ya Bu ya. Iya betul. Nah, harus tetap gitu. Tetap survive, tetap berkreasi. Nah, sebagai perempuan, harkat martabat, kodrat dan sebagainya itu tetap value-nya, nilainya perempuan luar biasa. Nah, Mbak Kiki, monggo, pesan dan apa sih yang masih harus diperjuangkan perempuan-perempuan di Indonesia ini, Mbak Kiki? Iya, makasih Mas Benny. Apa yang kemudian harus diperjuangkan adalah banyak perempuan itu nggak bisa menjalani apa yang menjadi pilihannya gitu karena banyak faktor. Tetap ada dalam lingkungan atau misalnya relasi yang toksik misalnya gitu ya, kemudian tetap bertahan dalam kondisi yang memang kemudian memang tidak layak gitu, itu banyak banget dialami oleh perempuan. Tapi di mana kemudian muncul keberanian untuk kita semua berhak bahagia, kemudian berhak mengambil pilihan atas hidup kita, apapun yang terbaik. Kalau itu kemudian jadi meningkatkan kualitas hidup, kenapa tidak berani untuk diambil? Semua ada resikonya,
dan belum tentu jalan yang belum pernah kita tempuh itu lebih buruk daripada jalan yang sekarang ini kita tempuh gitu. Jadi memang harus berani untuk menetapkan pilihan, menghidupi pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan itu sih, supaya kemudian nanti ini juga menular gitu ya inspirasinya untuk perempuan-perempuan yang lain, karena kita masih banyak PR. Tadi Pak Edi misalnya itu bilang bahwa banyak pernikahan anak gitu ya kalau hari ini, itu juga karena tingginya angka kehamilan tidak direncanakan gitu, yang karena edukasi tentang bagaimana relasi yang sehat itu jarang sekali kemudian atau masih jarang kemudian bisa diterima oleh dari generasi ke generasi, apalagi kemudian adanya kampanye misalnya nikah muda itu keren gitu ya, itu bikin blunder sebenarnya. Kalau kita menikah belum dengan kondisi psikis dan juga ekonomi yang siap, juga fisik yang siap, tentu saja itu akan banyak kekerasan terjadi di pernikahan gitu. Jadi ya memang kalaupun kemudian KTD ya berani untuk misalnya mengambil sikap kalau itu laki-lakinya tidak bertanggung jawab, ya mending jadi single mom misalnya seperti itu. Tapi kan itu pilihan-pilihan yang kalau menurut kacamata sosial itu masih sangat ekstrim gitu ya. Tapi kemudian tidak dilihat sebetulnya tadi dari sisi kualitas hidup perempuan itu sendiri gitu, gimana kita bisa mensupport perempuan-perempuan ini untuk bisa berani ke depannya, justru kehidupannya lebih baik ketika mengambil pilihan-pilihan semacam itu gitu. Belum tentu ketika mengikuti norma yang berlaku di masyarakat lalu kemudian kehidupannya jadi lebih baik gitu. Yang ada bisa jadi dalam perkawinan yang dipaksakan itu malah justru timbul kekerasan dan lain-lain gitu. Kadang-kadang terjadi seringkali terjadi seperti itu gitu. Jadi memang tadi ya kalau saya sih tetap kembali ke tadi pilihan, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita betul-betul kita bisa bertanggung jawab atas resikonya, ya yuk jalanin aja gitu. Itu sih Mas. Ya, itu sempat Mbak Kiki juga mengatakan kadang-kala norma-norma di kita ini malah dalam tanda kutip bisa jadi nggak bagus juga ketika pilihannya, wah ini biasanya ini kok, adatnya ini kok. Nah, itu belum tentu hasil ke depannya juga bagus. Ya, hidup adalah pilihan, kita sendiri yang menentukan pilihan kita. Segala sesuatunya harus dipikir baik buruknya, positif negatifnya. Omongan-omongan orang pun ya kita reduksi, karena perempuan ini yang menjalani tetap perempuan loh, ini bukan orang lain, tapi diri kita sendiri misalkan. Jadi tetap berjuang untuk ibu-ibu, untuk perempuan di Indonesia. Nah, Pak Edi Muhammad, monggo closing statement Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Beni. Perempuan memang menjadi salah satu dari 5 kelompok rentan ya. 4 kelompok rentan yang lain itu termasuk anak dan difabel, juga lansia. Satunya lagi penduduk miskin karena merasa terpinggirkan. Nah, dari 5 kelompok rentan ini memang harus, karena di masyarakat terkadang masih ada pembedaan perilaku, maka di sini mereka berlima termasuk perempuan di sini yang juga otomatis ibu-ibu dan juga mungkin sudah ada yang tua, lansia, mereka harus diberikan akses yang sama, kemudian juga diajak untuk ikut berpartisipasi, dan juga ikut mendapatkan manfaat yang sama, bahkan bisa ikut kontrol. Bahkan dalam hal kontrol juga kontrol yang sama. Agar ini terjadi kesetaraan dengan yang berbeda tadi. Lebih lagi bagi kelompok difabel memang harus mendapatkan perlindungan, juga untuk tumbuh kembang yang baik ya, sehingga memang pendampingan apa yang dilakukan oleh Mbak Yayu ini luar biasa,
sehingga menjadikan anaknya bisa berkembang, malah orang lain tahunya sebagaimana orang biasa. Selamat Hari Ibu, dan Ibu merupakan orang-orang yang luar biasa yang selalu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita karena mereka di dalam mendidik kita tanpa pamrih. Terima kasih Pak Beni. Jadi, matur nuwun Pak Hadi Muhammad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta yang juga sudah bergabung di talkshow kita ngobrol santai sore-sore hari ini. Matur nuwun Pak Edi, salam juga buat teman-teman di DPM PPA Kota Jogja. Matur nuwun Mbak Vicky, Mbak Yayu, kemudian Mbak Fitri juga. Terima kasih semua sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi di Hari Ibu ini. Memang sudah terbukti ini ibu bukan hanya sekedar bundeng. Ibu ini luar biasa memperjuangkan anaknya, memperjuangkan keluarga, segala kehidupan, memperjuangkan masyarakat juga, memperjuangkan dirinya sendiri. Jadi luar biasa, istimewa. Selamat Hari Ibu. Salam Hari Ibu semua. Oke, makasih semuanya. Sikap positif. Matur nuwun, sampai jumpa. Ya, makasih. Sampai jumpa. Udah Mbak Yayu.